tadi kan saya bilang tidak ada riwayat Nabi memelihara atau kucing itu Iya, hewan kesayangannya Nabi kan. Tapi ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai kucing. Oh, Ya, namanya adalah Abdurrahman bin Sark ad-Dusi. Karena dia dari Bani Dusi gitu ya. Tahu nggak dia siapa? nggak tahu Mas. Oke, dan dia pernah dengar Abu Hurairah nggak? Kata-kata Abu Hurairah. Kayaknya sering pernah denger deh. Oke, Cuma nggak tahu itu siapa gitu. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Oh, Dia diberi julukan itu karena dia sangat menyayangi kucing, Dek. maksud itu melihara kucing udah berapa lama? Udah 6 tahun. Oh, lama juga ya. Mm-mm. Ada 2 ya maksud? Iya, ada 2, Joyo sama Trinil. Oh, duluan training atau Joyo? Duluan Trinil kalau nggak salah ya. Selisih 2 bulan lah. Habis itu aku ngambil si Joyo. Joyo kan adopsi. Oh, Joyo itu adopsi ya? Kamu bukannya punya kucing juga, Andi? Ada sih maksud 2 di rumah. Baru ngelahirin ya? Iya. Namanya siapa? Namanya Nina Nino. Nina Nino. Anak-anaknya? Anak-anaknya belum tahu. Soalnya belum tahu cewek cowoknya kan. Oh, Kalau masih kecil. Kalau aku mau tahu deh maksud kucing itu sebenarnya ada sejarahnya nggak sih atau nenek moyangnya gitu zaman dulu? Setiap yang hidup sekarang tuh pasti ada nenek moyangnya, Dek. Ya. Apapun itu ya. Apa kita manusia juga ada nenek moyangnya kan? Oh. Yang terdahulu seperti apa? Pasti ada perubahan lah, berevolusi namanya. Makanya menjadi kita di hari ini. Sama, kucing pun demikian. Jadi dulu ada yang menyebut namanya Proailurus. Proailurus ini kucing karnivora yang sudah ada sekitar 20 sampai 25 juta tahun yang lalu, Dik. Ya. Nah, hal itu bisa diketahui kenapa? Karena pada tahun 1879 itu ditemukan sebuah apa ya? Saya nggak bisa bilang makam, tapi tulang belulang dari kucing itu. Oh. Dari tulang belulangnya itu, maka para ahli geologi menyimpulkan kucing ini sudah ada sejak 25 sampai 20 juta tahun yang lalu. Gitu. Oh, gitu. Nah, untuk kalau Proailurus itu apa itu maksudnya? Proailurus itu nama sebenarnya, nama yang diberikan seseorang gitu. Artinya Proailurus itu artinya sebelum kucing atau kucing pertama. Karena pada waktu itu belum ada istilah kucing ya. Jadi Proailurus itu kucing yang pertama atau sebelum kucing. Yang memberi nama adalah Henry Philhol. Nah, dia seorang kelahiran Prancis. Dia hidup di tahun 1843 sampai 1902. Beliau ini adalah seorang peneliti ilmiah tentang tumbuhan dan hewan. Gitu. Penemunya lama juga ya maksud? Iya. Oh, gitu. Terus aku sering melihat musang itu juga mirip-mirip kucing ya? Iya, musang, luwak gitu ya. Jadi mirip-mirip. benar, mirip kucing. Jadi para ilmuwan tuh sepakat bahwasanya kalau mereka ini masuk dalam keluarga kucing atau disebutnya Veloidea. Jadi hewan-hewan yang mirip dengan kucing. Gitu, Ndek. Oh, gitu. Untuk ciri-cirinya itu ada nggak sih maksud kayak gitu-gitu? Nah, dari yang aku baca literaturnya, ciri-ciri Proailurus ini sama seperti kucing saat ini, Ndek. Cuma memang lebih gede dikit ya. Misalnya dia memiliki panjang itu 60 cm. Kemudian yang kedua tingginya 35 cm.
beratnya 9 kilo. Kurang lebih kan sama ya seperti kucing saat ini gitu. Cuma memang Proailurus ini pada perkembangannya dia berevolusi nih. Kan tadi kan 25 30 apa 25 20 juta tahun yang lalu. Makanya dia berevolusi, berubah sampai jadi dua jenis kucing. Ada kucing besar, ada kucing kecil. Nah, kucing besar tuh biasanya yang di alam liar. Ada harimau, singa, puma, itu termasuk kucing besar nih. Kalau kucing kecil itu yang kita pelihara di rumah-rumah itu kategorinya kucing kecil gitu ya. Jadi dua kelompok ini berevolusi gitu nih. Berarti kucing itu banyak dipelihara oleh manusia ya Mas? Paling banyak atau? Iya, sebuah survei menunjukkan bahwa kucing ini salah satu yang terbanyak dipelihara manusia. Jadi lembaga survei ini melakukan survei terhadap 97.000 koresponden di wilayah Asia. Jadi dari Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Singapura, Thailand gitu ya, Taiwan, Vietnam, menunjukkan bahwa 59% dari 97.000 tadi itu memiliki hewan peliharaan, Di. Dan yang terbanyak dipelihara oleh orang Indonesia adalah kucing. Ini harus hasil survei ya, Di ya. Gitu. Oh, banyak juga ya Mas? Banyak banget kalau menurut aku sih. Berarti kucing itu kan berarti kalau dipelihara jinak kan, harus dijinakkan. Itu sejak kapan tuh Mas? Nah, ini perihal manusia menjinakkan kucing itu udah lama. Itu dari zaman batu atau kita mengenalnya zaman Neolitik atau Neolitikum ya, zaman batu sampai di zaman Mesir kuno. Jadi 3.100 tahun sebelum Masehi manusia itu sudah menjinakkan kucing. Bahkan di Cina 5.000 tahun yang lalu mereka juga sudah menjinakkan kucing. Cuma kucing yang dimaksud di sini adalah kucing besar ya. Atau kita mengenal sekarang macan tutul. Oh gitu maksud. Berarti udah lama ya dari zaman batu itu. Manusia udah berinteraksi dengan? Udah mulai berinteraksi dengan kucing. Dengan kucing gitu kan. Gitu. Berarti kalau kayak gitu sejak kapan manusia bisa memelihara kucing? Bukan bisa. Manusia memelihara kucing. Kalau bisanya mah udah lama. Jadi manusia memelihara kucing itu karena ada kepentingan, deh. Kepentingannya apa? Karena tikus. Oh, dia bisa memangsa tikus gitu ya? Iya, karena ada hama tikus yang mengganggu pertanian, maka manusia itu memelihara kucing. Hal ini terbukti dari munculnya kucing domestik pertama yang ditemukan di daerah Turki, di daerah timur Mediterania gitu. Ternyata memang kucing-kucing itu sengaja diizinkan masuk ke tanah pertanian atau ke pemukiman untuk mengusir tikus yang pada waktu itu merusak tanaman-tanaman petani pada waktu itu nih. Yang pertama. Terus yang kedua, pada abad keempat sebelum Masehi dan abad keempat setelah Masehi, para ilmuwan ini menemukan jejak kucing yang keturunan Mesir nih. Tapi ada di Bulgaria, ada di Turki, dan di Sub-Sahara Afrika. Jadi kalau di Bulgaria itu, kucing-kucing itu sengaja diundang untuk masuk ke kapal nih. Oh, dipelihara di kapal gitu maksudnya? Iya, karena kan kapal dari kayu. Tikus seringkali merusak itu kan. Makanya untuk memburu tikus yang ada di kapal, kucing-kucing itu dibawa ke kapal. Bisa jadi kucing-kucing itu juga ikut berlayar kan. Berlayar sampai ke Eropa. Makanya di Eropa juga ada kucing yang kalau ditelusuri asalnya dari Mesir. Bahkan di tahun 2014 ditemukan fakta bahwa kucing domestik atau kucing yang dipelihara itu sudah dikembangbiakkan di Mesir sejak 6.000 tahun yang lalu, Di. Oh, udah lama juga ya? Jadi manusia memelihara kucing itu juga udah lama kejadiannya gitu. Oh, terus menurut Maksud, bagi masyarakat Mesir kuno itu, kucing itu sebagai apa? Dia sebagai bagian dari masyarakat dan bahkan dia juga dijadikan dewan, Dik.
Oh, dijadikan dewa. Bener, jadi di Mesir itu ada beberapa dewa yang kepalanya kucing. Berarti disembah ya? Iya, untuk sebagai minta perlindungan dan lain Oh, sebagainya ya. Jadi ada namanya Dewa Mahdet, Dewa Bas, sama Dewa Sekhmet gitu ya. Di Mesir sendiri kucing itu melambangkan keadilan, kesuburan, dan kekuasaan. oh, Lain di Mesir, lain di Romawi. Orang-orang Romawi nih menganggap kucing itu simbol dari kebebasan. Kalau orang-orang di Tiongkok atau Cina menganggap kucing itu sebagai simbol keberuntungan. Makanya kita di hari ini sering melihat kalau di kasir-kasir itu ada kucing kuning yang iya, yang tangannya tangannya gini-gini ya, goyang-goyang ya. goyang-goyang itu kan. Oh, Nah, itu kan gitu. simbol. Di Jepang juga ada seekor kucing yang diberi nama Maneki kucing atau disebutnya kucing keberuntungan atau bernasib baik gitu ya. Karena dia menyelamatkan tuannya dari sambaran petir. Di Jepang juga ada kuil ada satu pulau namanya Pulau Tashirojima, di situ ada kuil kucing namanya. Jadi dahulu Pulau Tashirojima ini adalah tempat untuk membudidayakan ulat sutra, Dik. Oh, Nah, karena tikus suka banget sama ulat sutra, maka didatangkanlah kucing di sana untuk menekan populasi tikus. Gitu ceritanya. oh gitu. Seru ya? Nah, yang aku tahu itu kucing itu emang bener ya maksud ada 9 nyawa. Itu mitos atau fakta sih sebenarnya? Mitos. Oh, mitos. Tapi mitosnya udah dari zaman dulu. Dari zaman Yunani dulu, orang-orang juga udah meyakini bahwa kucing itu memiliki 9 nyawa. Kenapa kok disematkan kata 9? Karena orang-orang Yunani meyakini 9 itu adalah angka yang gaib. Dan orang-orang Mesir juga meyakini bahwa kucing itu adalah hewan ajaib yang memiliki nyawa lebih dari satu, Dik. Gitu. Terus Oh, gitu. salah satu juga yang menjadi alasan kenapa kucing itu memiliki 9 nyawa karena sebenarnya kemampuan dia melompat. Dia mampu melompat dari satu titik ke titik yang lain gitu ya tanpa terjatuh. Kalaupun terjatuh itu dia nggak cedera. Oh, gitu. Kok bisa gitu ya maksud? Ya, yang pertama yang harus kita tahu kucing itu memiliki sistem keseimbangan dan sistem pengaturan di dalam tubuhnya. Jadi kalau kucing jatuh dari ketinggian, perhatiin deh, nggak mungkin kepalanya dulu, pasti kakinya. Karena begitu kucing jatuh, dia bisa merubah posisi waktu di udara tuh. Pasti kucing kakinya dulu yang jatuh. Terus kenapa juga kakinya nggak patah? Karena ketika jatuh, kucing itu kakinya nekuk. Oh, Nah, ketika jatuh juga, dia selalu gini, merenggangkan tubuhnya. Itu kan tujuannya untuk mengatur angin. Agar sebagian angin bisa menahan tubuhnya. Jadi, jatuhnya tidak secepat kalau dia tidak merenggang tadi. Keren loh kucing. iya ya. Makanya aku suka ngelihat kucing suka berantem gitu, lari-lari cepet banget ya maksud. Iya, dan mereka nggak takut jatuh. Iya, nggak takut jatuh gitu. Gitu. Kepleset gitu ya kan. Nah, terus aku tuh sering dengar atau baca-baca di sosmed. Aku juga pernah tahu tuh maksud kucing itu sebenarnya kalau kita pelihara itu emang banyak ya banyak pahala untuk kita. Terus kita bisa masuk surga atau Nabi itu sebenarnya memelihara juga nggak sih pada waktu itu gitu? Atau Nah, menyayanginya? benar. Ini yang banyak terjadi kesalahpahaman ya. Atau mungkin orang-orang menganggapnya seperti itu. Tapi ternyata tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memelihara kucing, deh. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan tidak ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa hewan kesayangannya Nabi itu kucing. Tapi ada hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana seorang muslim harus bersikap terhadap kucing. Gitu. Nah, contoh dari beberapa hadisnya ya. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahwasanya Nabi itu pernah bilang begini, nanti ada seorang wanita yang diazab gara-gara seekor kucing. Kenapa? Karena dia mengurung kucing itu sampai mati tanpa diberi makan minum.
dalam keadaan kelaparan pun dia tidak melepaskan kucing itu gitu. Maka wanita itu akan diazab. Itu ada hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan dari dari Abu Qatadah ya. Jadi ceritanya ada seseorang bernama Kapsyah binti Ka'ab. Dia itu menantunya dari Abu Qatadah. Suatu saat Abu Qatadah ini mau wudhu. Maka si Kapsyah bin Ka'ab ini menyediakan bejana. Tahu bejana nggak? Kayak baskom gitu ya. Nah, kayak tempatnya. baskom diisi air. Nah, ketika si Abu Qatadah ini mau wudhu, ada kucing datang minum di baskomnya itu. Tapi sama Abu Qatadah dibiarin. Habis kucing itu minum, Abu Qatadah melanjutkan wudhunya gitu. Kemudian Abu Qatadah bertanya, kamu heran ya kenapa saya melakukan itu gitu ya. Habis itu Abu Qatadah menjelaskan hadis yang dia dengar dari Rasulullah. Bahwasanya sesungguhnya liur kucing tidaklah najis karena dia di antara binatang-binatang yang selalu berinteraksi dengan kalian. Itu dari hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga ada hadis yang dari Daud bin Salih bin Dinar ya, dari ibunya, bahwasanya majikannya memerintahkan untuk membawa kue atau roti gandum kepada Aisyah. Jadi ada seseorang disuruh membawakan roti gandum kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah lagi sholat. Aisyah memberi isyarat, suruh naruh aja tuh roti gandumnya. Nah, setelah selesai sholat, dia memakan kue itu dan ternyata dia memakan kue yang telah digigit oleh kucing. Jadi setelah waktu Aisyah sholat, kuenya digigit kucing. Dan Aisyah memakan persis di bekas gigitan kucing itu. Kan orang itu heran. Makanya si Aisyah menyampaikan hadis Rasulullah, sesungguhnya air liur kucing itu tidak najis. Ia di antara binatang-binatang yang selalu mengelilingi kalian. Aku pernah melihat Rasulullah berwudu dengan air sisa jilatan kucing. Ini dari hadis riwayat Abu Daud. Gitu ceritanya. Gitu maksudnya. Terus sekali lagi nih Mas Wet, aku mau nanya. Berarti kasih sayang kucing itu dicontohkan kepada nabi-nabi itu, maksudnya sahabat-sahabat nabi juga ya? Nah, dari tadi kan saya bilang tidak ada riwayat Nabi memelihara atau kucing itu hewan kesayangannya Nabi kan. Tapi ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai kucing. Ya, namanya adalah Abdurrahman bin Sarf ad-Dusi. Karena dia dari Bani Dusi gitu ya. Tahu nggak dia siapa? Nggak tahu. Oke. Nindi pernah dengar Abu Hurairah nggak? Kata-kata Abu Hurairah. Kayaknya sering pernah denger deh. Oke. Cuma nggak tahu itu siapa gitu. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Dia diberi julukan itu karena dia sangat menyayangi kucing, deh. Jadi ada yang bertanya nih sama Abu Hurairah, kenapa kok Anda diberi nama Abu Hurairah? Ya karena saya sejak dulu waktu mengembala kambing, kalau ada kucing, kalau waktu malam kucing kecil itu saya letakkan di pohon. Ketika siang, ketika saya mengembalakan kambing, saya bermain dengan kucing-kucing itu. Ada juga riwayat yang paling terkenal, Abu Hurairah itu kalau ketemu kucing, anak kucing gitu ya, itu pasti ditolong, digendong di lengannya gitu, Dek. Makanya dia diberi julukan Abu Hurairah yang artinya bapak kucing gitu. Oh gitu tuh. Jadi udah jelas kan dia ya? Iya ya. Dari mitos Nabi itu ceritaan bahwa Nabi itu memiliki kucing kesayangan atau peliharaan, ternyata enggak kayak gitu ya. Kemudian tadi kita juga udah bahas sejarah tentang kucing itu sendiri. Nah, kemudian sebagai penutup nih, saya mau ngasih pendapat. Allah itu mengajarkan kita sebagai umat Islam agar menjadi berkat atau menjadi rahmat bagi sesama.
Jadi kalau tadi Nindi bilang bahwasanya orang memelihara kucing dapat pahala, sebenarnya bukan cuma kucing, Di. Semua ini harus kita jaga, kita harus rawat gitu ya, karena itu adalah sikap seorang muslim, harus menjadi berkat bagi sesama, atau bahasa Arabnya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta, kayak gitu ya. Jadi nggak harus Gak kucing, harus kucing ya. bener. Anjing bahkan juga harus kita jaga. Nabi itu juga menunjukkan kasih sayangnya loh kepada anjing. Jadi ada sebuah peristiwa ketika Nabi menduduki kembali kota Mekah, pada peristiwa Fatuh Mekah, Nabi melihat anjing sedang menyusui anak-anaknya. Karena takut nanti anjing ini kelindes sama kuda, kena pasukannya Nabi yang datang, maka Nabi menyuruh sahabatnya untuk meminggirkan anjing itu dulu. Kayak gitu. Jadi meskipun air liurnya najis, tidak boleh kita semena-mena terhadap anjing. Nabi mencontohkan demikian. Jadi kalau kita melakukan sifat yang berlawanan dengan Nabi, kita mau mengikuti siapa lagi? Intinya baik kepada siapapun ya, Di, nggak cuma kucing gitu. Gitu, Di. Oh gitu. Okay. Kamu sadar nggak ini direkam? Enggak. Ada tadi direkam ya? Ini direkam. Nah, sahabat semua, terima kasih udah menyimak cerita MW. Kali ini kita memang membahas tentang sejarah kucing. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.